Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulisari Biputri, NPM 190810101992. Di sini saya akan menjelaskan tentang program metode tertutup, yaitu metode tabel yang telah saya buat. Nah, jadi langsung aja di sini. Pertama di baris 10 ada integer ij, yaitu inisialisasi dari variabel i dan variabel j. Lalu di bawahnya ada float abrh, fa, fb, fx. Ini merupakan inisialisasi dari variabel tersebut. Lalu di sini ada float x dan float y. Ini juga inisialisasi dari variabel x dan y, dan ini merupakan array. Lalu di sini ada float f dalam kurung float x. Ini merupakan inisialisasi untuk fungsi f, dan di bawahnya ada void tabel, yaitu juga inisialisasi untuk fungsi tabel. Lalu di sini yaitu fungsi float yang tadi itu merupakan fungsi untuk menghitung fx. Jadi yang di bawahnya ini, return ini merupakan persamaan fx-nya. Jadi persamaan fx-nya itu yaitu x pangkat 2 dikurangi eksponensial pangkat x dan ditambah 2. Lalu di bawahnya di sini ada fungsi untuk memproses metode tabelnya. Jadi di baris ke-24 itu merupakan pernyataan untuk judul programnya. Lalu di bawahnya ini pernyataan untuk perintah untuk memasukkan batas bawah yang nantinya akan disimpan di variabel a di baris ke-26 ini. Lalu di bawahnya merupakan pernyataan untuk perintah memasukkan batas atas. Lalu inputannya akan disimpan di variabel b di sini. Lalu ada pernyataan lagi, perintah untuk memasukkan jumlah iterasi, dan inputan datanya akan disimpan di variabel r. Lalu ini ada variabel h. Ini dideklarasikan untuk menghitung dengan menggunakan persamaan metode tabel, yaitu b batas atas dikurangi batas bawah, lalu dibagi dengan jumlah iterasi yang akan dipakai. Lalu ini ada deklarasi variabel fa, yaitu fa sama dengan fungsi a. Fungsi a ini sama dengan dihitung menggunakan persamaan fx yang ini, tetapi datanya tidak menggunakan x, melainkan menggunakan data yang ada di variabel a. Dan di sini juga sama di bawahnya, tapi menggunakan variabel b. Lalu di bawahnya ini ada kondisi, yaitu kondisi apabila fa dikalikan dengan fb lebih dari sama dengan 0, maka akan muncul pernyataan bahwa batas atas dan batas bawah tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat karena jika batas atas dan batas fungsi a dikalikan dengan fungsi b hasilnya itu lebih dari sama dengan 0, yang mana adalah positif, maka akarnya tidak ada di antara keduanya, karena akar berada di antara fungsi yang menghasilkan angka negatif dan positif. Jadi salah satunya dari fa dan fp ini harus negatif. Dan di bawahnya ini merupakan kondisi kebalikannya, yaitu apabila fa dikalikan dengan fb kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini karena telah memenuhi syarat, maka akan dilakukan proses pencetakan perhitungan dari menggunakan metode tabel ini. Yang ada di baris 41 ini merupakan pernyataan untuk membuat header tabel. Jadi ada r ini adalah untuk iterasinya, lalu x untuk nilai x-nya, dan fx ini untuk hasil dari persamaan fx yang telah dihitung. Lalu di bawahnya ada garis yang banyak ini untuk membentuk tabelnya, dan di bawahnya ada looping untuk proses membuat baris. Di bawahnya ada deklarasi array x yang berisikan calon akar. Lalu di bawahnya ada deklarasi array x yang berisikan persamaan dari fx yang ada dihitung tadi. Lalu di sini ada pernyataan untuk
memanggil isi untuk dimasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. Lalu ini ada looping untuk proses menghitung nilai error dan pendekatan. Lalu ini ada kondisi lagi jika fx sebelumnya, jadi jika fx yang ada di atasnya itu dikalikan dengan fx yang setelahnya yang ada di bawah, di baris di bawahnya itu kurang dari 0, maka akan muncul pernyataan bahwa akar berada di antara x yang sebelumnya dan x sesudahnya. Lalu ini ada kondisi lagi apabila fx sebelumnya itu kurang dari fx sesudahnya, maka akan muncul pernyataan bahwa akar lebih dekat ke x yang sebelumnya. Jadi apabila x sebelumnya itu lebih kecil daripada fx yang sesudahnya, itu maka akarnya akan lebih dekat ke arah yang sebelumnya karena lebih mendekati 0. Lalu di bawahnya ada pernyataan untuk mencatat toleransi errornya. Lalu di sini ada kondisi sebaliknya apabila fx sebelumnya itu lebih besar daripada fx sesudahnya, maka akarnya akan lebih dekat ke fx sesudahnya karena lebih kecil dan lebih mendekati 0. Lalu di sini akan muncul pernyataan toleransi error yang berada di baris yang sejajar dengan akarnya tadi. Lalu di sini ada proses mainnya dan di dalamnya ada ini inisialisasi variabel pil, lalu ada do untuk looping do while, lalu setelah itu memanggil fungsi tabel. Jadi saat fungsi tabel ini dipanggil, maka proses yang ada di dalam sini akan terjadi semua. Nah, lalu ini untuk karakternya, lalu ini untuk mencetak pernyataan apakah user akan menghitung lagi atau tidak. Lalu di sini berisi berfungsi untuk menyimpan inputan data ke variabel pil. Nah, inputan yang dimasukkan adalah yang ini dengan kondisi ini. Jadi apabila dimasukkan karakter y kecil maupun y besar, maka nanti proses akan terulang ke do di sini dan akan mengulang prosesnya lagi. Nah, apabila memasukkan karakter selain y kecil dan y besar, maka proses program akan terhenti. Nah, lalu akan saya coba jalankan programnya. Nah, ini masukkan batas bawah, saya akan masukkan batas bawah 1, lalu masukkan batas atas 2, lalu masukkan jumlah iterasi 10. Nah, di sini akan muncul akar itu berada di antara 1,3 dan 1,4, jadi berada di sini. Nah, ini kan 1,3 efeknya itu positif dan 1,4 itu negatif, jadi berada di antara sini, berada di antara 3 dan 4 ini, karena akar selalu berada di antara sini, di sumbunya, di titik potongnya maksud saya. Lalu ini akar lebih dekat ke 1,3 dan toleransi errornya itu segini, masih 10 pangkat minus 2, dan saya akan mencoba lagi untuk bisa mencapai toleransi error 10 pangkat minus 7. Nah, di sini batas bawahnya saya menggunakan 1,3 yang ini tadi, jadi saya akan menggunakan batas-batas diambil dari 2x yang mengapit nilai akar tadi. Jadi batas bawahnya 1,3 dan batas atasnya 1,4, iterasinya 10. Nah, ini masih belum 10 pangkat minus 7, jadi saya akan mencoba lagi menggunakan 1,31 dan 1,32. Ini jadi sekarang akarnya berada di antara 1,319 dan 1,32, jadi di paling bawah sini. Saya akan masukkan lagi 1,319 dan 1,32. Masih belum 10 pangkat minus 7, jadi saya akan masukkan lagi 1,319
dan 1,3191. Saya masukkan lagi 1,31907 dan 1,31908. Karena ini sudah tercapai toleransi error yang diinginkan, yaitu 10⁻⁻7, maka saya akan menghentikan proses perhitungan di sini. Jadi sudah ketemu akarnya itu berada di antara 1,31973 dan 1,31904, dan akarnya lebih dekat ke yang 1,31904. Dengan toleransi error ini 10⁻⁻7. Apakah yang menghitung lagi? Ya, saya akan menghitung lagi untuk membuktikan errornya. Jadi terbukti akarnya berada di 1,3. Nah, apabila saya memasukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 dengan jumlah iterasi 10 misalkan, nah maka yang muncul adalah pesan error, yaitu batas atas dan batas bawah tidak memenuhi syarat, karena fx-nya tadi itu fa nya dikalikan fb nya tadi, apabila dikalikan maka akan menghasilkan nilai yang berada di bawahnya 0. Nah, saya akan menghentikan program ini seperti ini. Nah, programnya sudah berhenti dan saya akan masuk ke Excel untuk menyamakan tadi. Jadi di sini di terakhir tadi sudah ketemu akarnya itu lebih dekat ke 1,319074 ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Jadi tadi sama, saya menggunakan 1 dan 2 yang pertamanya, lalu terproses ke tabel kedua ini ketemu di antara ini, lalu saya masukkan lagi ke tabel 3, 4, 5 dan 6 sampai ketemu ini 10⁻⁻7 ini sama ya. Jadi sama kan, ini ada di antara 1,31973 ini dan 1,31974. Nah, akarnya ini lebih dekat ke 1,3197074 yang ini. Nah, jadi sekian program yang saya buat kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.